Saya juga Halo bangga. ibu-ibu, ini Ya, namanya siapa? Dengan Mama Dinda. Mama Dinda. Mama Dinda ini warga Cirebon. Pada Cirebon asli. Asli. Wah, ini kenapa datang ke acara Anies Baswedan? Ya, karena saya pendukungnya. Saya juga suka sama Pak Anies. Karena kerja juga bagus. Dia kerjanya juga baik, bagus, hebat. Ya, saya suka juga. Kan ini ibu di Cirebon, Iya. kan nggak merasakan kebijakan yang di Jakarta gitu. Tapi ibu melihatnya itu paling yang ibu suka apa? Ya, suka dia merakyat banget sama rakyat gitu. Dia suka merakyat, dia gimana sama rakyat enak, ngobrol baik. Terus sama rakyat juga dia, ya pokoknya dia enak sama rakyat tuh. Gimana ya, baik lah dia enak gitu, diajak ngobrolnya tuh enak. Ngomongnya juga. Ngobrolnya tuh, iya jadi apa ya, cepet itu tuh, cepet paham gimana seperti apa warga kita gitu. Ibu Dia kalau memahami. ini kan Pak Anies mengusung perubahan untuk Iya. Indonesia lebih baik. Ibu mau titip sebagai mak-mak nih, mau titip perubahan apa ke Pak Ya, Anies? perubahan supaya ya Indonesia makin damai, makin tentram dan peduli sama rakyat. Harga-harga perlu dirubah nggak? Perlu banget, itu nomor satu. Mama nomor satu. Mama nomor satu. Harga-harga itu. minta dirubah jadi apa Bu? Jadi murah. Oh, dimurahi. Emang selama ini mahal? Oh, mahal banget. Bayangin aja beras aja sekarang 15.000. Sekilo ya? Iya, pengen kira-kira ya umumnya standar seperti dulu-dulu gitu. Semoga aja dengan datangnya Pak Anies menjadi presiden akan datang bisa merubah segalanya. Amin. Amin. Ngefans sama Pak Anies sejak kapan? Dari dulu. Dari dulu? Dari zaman gubernur Dari atau? zaman gubernur dari dulu senang. Pernah kan dia datang ke sini udah berapa kali tuh? Pernah datang ke sini hadir juga. Hadir juga. Pernah foto sama Pak Anies? Oh enggak, Belum. sempat belum. Semoga hari ini dapat ya. Semoga aja makanya nongkrongnya di sini. Dia lewatnya kan sini nanti. Iya, siap. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama. Halo Pak, ini dengan Bapak siapa? Pak Carba. Pak Sarba. Kenapa dukung Pak Anies Pak? Ya suka sih sama Pak Anies. Dalam hal apa? Dalam hal apa sukanya? Dalam kita dari Keraton boleh dipindahkan omongan terlebih gitu, dahulu. omongan selalu baik, Kalau baik gitu ya. Untuk kendaraan tenang sekali. yang ada di Terus depan Pak, gerbang kan Pak Anies pengen mengusung konsep perubahan. dipindahkan terlebih dahulu. Ya, Bapak sebagai bapak-bapak mau titip perubahan apa ke Pak Anies? Perubahan yang kita jalan, Jalan ya? rusak ya. Perubahannya minta diperbaiki gitu. Jawa Barat banyak yang rusak. Jawa Ya? Barat ya banyak. Jawa Barat perbatasan Jawa Tengah. Oh iya, tahu. Kalau sebagai bapak-bapak dana pendidikan perlu dirubah nggak biar murah atau seperti apa? Ya pengen sih murah. Iya pengen sih gitu. Ya, Nasdem pengen murah boleh gitu ya. dipindahkan terlebih dahulu. Pengen yang murah ya kalau misalnya kayak bapak sih ya gitulah pengen yang murah gitu. Anaknya sekolah semua Pak? Anaknya sekolah cuma 2 gitu. Siap-siap. Makasih Pak ya. Iya Semangat. ya. Halo Ibu namanya siapa? Saya Ibu Fitria Hapsari. Warga Cirebon. Ya, Warga Cirebon. Ini kenapa Ibu dukung Pak Anies? pintar, Hah? soleh, terus ganteng, kredibelnya sudah terbukti. Kinerjanya di Jakarta Kinerjanya, gimana? ya. Dulu waktu ngurusin Jakarta hebat. Oke, walaupun kita bukan orang Cirebon, tapi bisa Bukan orang Jakarta. Intelek. Gitu meskipun bukan orang Jakarta. Agamis. tapi tetap mengidolakan sekali sosok seorang Pak Anies Baswedan. Pak Anies kan mengusung konsep perubahan. Kalau emak-emak sendiri ini pengen titip perubahan dalam hal apa nih ke Pak Anies? Itu ya sembako murah karena mama kan berhubungan langsungnya dengan di dapur nih. Ya. Kalau segala apa-apa mahal kan mengurangi budget dong. Pusing. Ya, Terutamanya pesan sama Pak Anies ya Pak Anies supaya semangat yang kebagi PKH itu supaya terus dilanjut gitu. Kalau bisa ditambah dong. Ditambah plus. Tambah jumlahnya. Yang belum kedapatan juga insya Allah mudah-mudahan bisa dapat. Ini titip apa biaya pendidikan? Pendidikan terutama dan pesantren harus diperhatikan. Ya, Cahaya E1545DI Kedokteran. Ras Rakyat jelata juga harus ada punya kesempatan banyak untuk melanjutkan ke sana kuliah di kedokteran walaupun dia jelata. Surabaya E186 Jadi ada kesempatan merubah nasib keluarganya. Makasih Ibu. Sekecil apapun Silakan bisa memindahkan kendaraan. Pokoknya sukses Pak Anies.
Mantap. Makasih Bu. rombongan akan segera. Pak, kenapa butuh perubahan Pak? Ya kondisi negara sekarang kan udah Tidak baik-baik saja. Wah, enggak. Kalau saya lihat udah seperti apa ya? Negara seperti punya sendiri, Sebelumnya punya keluarga sendiri. kegelisahan masyarakat seperti Pasti itu. pasti semua di bawah juga masyarakat merasakan itu. Nah, kalau Bapak ingin titip perubahan ke Pak Anies apa Pak nanti kalau jadi presiden? Kalau yang pertama sih ya kesejahteraannya. Kesejahteraan. Yang kerasa di bawah kan sekarang masyarakat kan nggak sejahtera. Pedagang susah, petani susah. Istilah kasarnya selama ini yang diperhatikan hanya ASN ya, pegawai negeri. Kayak bangun IKN kan itu buat ASN ya Pak ya? Betul. Buat Dana ratusan triliun hanya untuk ASN, hanya untuk pegawai negara. Harusnya kan digunakan untuk subsidi masyarakat. Contoh, harga beras bisa murah gimana caranya? Petani pupuknya disubsidi. Terus pedagang-pedagang UMKM kecil kan selama ini kan kesulitan modal. buat bangun rumah sakit, sekolah. Sakit, sekolah juga. Sekolah tuh gimana caranya supaya sekolah tuh minimal mungkin lah biaya. Kalau gratis sih mungkin ya. Tapi kalau minimal mungkin lah. Biaya-biaya nggak perlu tuh jangan sampai dipaksakan ke masyarakat. Yang terasa Bu. Kenapa Bapak yakin Pak Anies bakal mendobrak perubahan yang berkeadilan untuk Indonesia? Track recordnya bagus. Track record ya. Mimpin Jakarta juga dia udah terbukti ya. Di Jakarta terbukti. Iya, rekam jejaknya. Terus satu, keduanya iman dan takwa ya. Iman dan takwa. Jelas. Ketiga, bersih. Selama 5 tahun jadi gubernur DKI kan nggak ada kasus korupsi. Nggak ada kasus korupsi. Walaupun dicari seperti apa, cari kasus nggak ketemu nggak bagus. Kalau Pak Anies ketemu udah masuk penjara Pak Anies. Benar. Nggak ada kan, udah nggak. Mau dicari kesalahan apapun nggak ketemu. Salahnya udah Bismillah lah, bersih, beriman, bertakwa, terus intelijensinya bagus kan, pengetahuannya luas, mumpuni, nggak ada lagi sekarang calon. Langka ya Pak ya calon seperti ini. Nggak. Kalau orang yang berpikir pasti milih Pak Anies lah, nggak mungkin milih yang lain. siap. Pak ini namanya Bapak siapa Pak? Orang yang keblinger. Agus, Pak Agus, siap. Warga Cirebon. warga Cirebon, warga support. Siap. Ya saya sih mewakili masyarakat kecil ya. Siap. Oh, boleh Pak Anies apa? Pak Anies tidur di rumah saya. Kenapa? Malam aja, apa sejam lah. Boleh, saya senang sekali. Rumah Bapak di mana? Cirebon. Maksudnya deket sini. Ya paling nggak sampai setengah kilo lah. Oh, nggak sama. Dekat Masjid At-Taqwa. Oh, dekat Masjid Al-Taqwa. Saya senang Pak Anies datang sini. Karena waktu jadi gubernur aja juga saya udah simpati sekali sama Oh beliau. gitu. Kenapa Bapak begitu simpati sama Pak Anies? Ya kejujurannya. Oh, kejujuran. Iya. Kejujurannya, terus kedisiplinannya itu bener-bener Pak Anies. Nggak ada duanya udah. Nggak ada duanya. Ya maaf yang ngomong udah nggak ada duanya. Satu aja gitu. Satu aja udah. Satu aja. Siap. Nggak ada duanya udah. Nggak ada Apalagi tuh tiganya. gitu. Boro-boro tiganya itu udah. Gak kenapa kalau Pak Anies pengen harus mampir ke rumah Bapak? Bapak pengen nunjukin apa? Saya mau nunjukin kejujuran Pak Anies, saya ungkap semua. Oh, iya. Boleh. Biar saya bukan non partai, tapi saya senang sekali sama Pak Anies. Iya. Anies ke rumah sih sundulan. Ya, Mau nitip apa Pak? Perubahan yang Ya. mau dibawa Pak Anies? ya, Kalau perubahan bapaknya? yang bener-bener lah sudah. Kita tidak akan salah Pak Anies akan merubah negara Republik Indonesia. Tidak akan salah. Dalam hal apa kalau Bapak nitip? Wah banyak hal. Banyak hal. Banyak hal. Banyak hal. Terutama yang jelas-jelas koruptor. Wah, Koruptor yang harus dibabat habis tuh. dimiskinkan ya Pak? Dimiskinkan, betul, dimiskinkan itu. Pak Anies bilangnya sih mau memiskinkan koruptor. Betul. Setuju Bapak? Setuju sekali saya. Setuju Bapak. Setuju sekali Pak Anies. Karena duit negara ya Pak ya, masa Ya diambil. betul, kayak uang sendiri dia pakai korupsi. Kalau nggak dimiskinkan dia keluar penjara masih duitnya. Kalau bisa dipotong semua tangan kanan sama tangan Oh, kiri. iya. Kalau penjahat biasa dosanya sama orang. Kalau koruptor dosanya sama. Bang, ini namanya siapa? Jangan Yos. Pak Yos, ini kenapa dukung Anies Baswedan dan Muhaimin? Pokoknya saya pingin perubahan mas. Perubahan dan perbaikan. Kalau spesifik sebagai bapak ini pengen perubahan apa? Ya istilahnya kan kalau buat saya sendiri mungkin mungkin untuk anak dan cucu-cucu kita nanti gitu. Kebetulan saya kan punya anak sekolah. Saya pengen
biaya pendidikan yang murah. Itu yang lebih ini. Emang kalau di Jawa Barat biaya pendidikannya seperti apa Pak? Kan kalau di Jakarta kan emang udah gratis. Kalau di Jawa Barat seperti Emang apa? betul gratis, cuman kan istilahnya dalam artian gini, kebanyakan kan kalau kita pengen kuliah itu kan kalau kita nggak punya biaya banyak itu kan anak kita mungkin nggak bisa kuliah gitu loh. Kita kepengen anak saya itu bisa sampai kuliah gitu loh. Perguruan tinggi. Iya, perguruan tinggi. Targetnya pengen kemana kampusnya? Anak saya ya kepengen ke perguruan tinggi yang negeri lah kayak ITB, UI atau UGM gitu. Terus ini kenapa dukung Pak Anies? Apa yang dilihat dari Pak Anies? Satu, orangnya itu cerdas Mas. Pertama. Kedua, dia itu punya visi misi yang jelas buat perubahan itu. Ya contohnya kayak misalkan dia menginginkan pupuk murah untuk supaya petani sejahtera. Terus dia juga tidak istilah dalam artian berubah total, jangan mulai dari nol, tidak, tapi koreksi. Dia juga bahasanya kan peningkatan juga gitu loh. Jadi yang tadi yang bagus ya ditingkatkan, yang tidak bagus ya dievaluasi. Itu yang saya inginkan. Nah ini kan Pak Anies sering akhir-akhir ini ngomong kalau IKN itu nggak jadi prioritas, tapi bukan berarti nggak dilanjutkan, tapi nggak jadi prioritas saja, dan hanya mau dialihkan ke pendidikan, ngangkat guru. Nah sebagai rakyat lebih prioritas mana menurut Bapak? Saya lebih setuju apa yang dikatakan Pak Anies, karena istilahnya kan pemerataan, daripada kita hanya mementingkan IKN yang digunakan hanya untuk aparatur negaranya dan presidennya. Betul, lebih baik untuk rakyatnya yang membutuhkan puskesmas yang lebih banyak, ya kan, sekolah-sekolah yang lebih banyak, itu yang lebih penting. Halo Pak, ini Bapak siapa namanya? Saya Jamhari. Jamhari. Pak, ini kenapa nunggu Capres Anies Baswedan? Ya memang sangat saya idolakan ya. Kenapa nggak mengidolakan Pak Anies, Pak? Ya karena saya anggap satu-satunya artinya tokoh yang bisa mewakili dari sekian banyak tokoh untuk memimpin Republik ini. Wow. Yang dilihat dari Pak Anies, wah banyak. Ketokohannya seperti apa yang Bapak, wah ini paling pas ya? Ya artinya kita nggak bicara neko-neko lah ya. Tapi bukti membuktikan. Waktu beliau memimpin DKI aja sudah dianggap sangat sukses. Iya. Untuk pendekatan ke masyarakatnya sangat manusiawi. Banyak lah hal-hal yang Bapak sampai tahu pendekatan Pak Anies begitu manusiawi. Iya betul. Dari mana Pak Bapak tahu? Saya banyak mempelajari dari sekarang kan zaman teknologi ya. Dari Instagram, dari YouTube dan lain sebagainya. Dan itu memang fakta yang nggak bisa dipungkiri. Orang Jakarta dimanusiakan gitu ya Pak ya? Betul semua. Nggak pandang suku, ras dan agama. Semua di mata beliau ya sama. Makanya Bapak dukung beliau. Dan yang saya ini ketakwaannya. Oh ketakwaan, Masya Allah. Ketakwaan beliau ini sudah sangat luar biasa. Makanya ya sudah kewajiban kita. Jadi Bapak Anies ini menurut saya ya pilihan umat. Pilihan umat. Mengayomi semua ya Pak ya? Iya, pilihan umat. Artinya umat baik dari Islam maupun dari agama lain. Kalau mau jujur ya, kalau boleh harus jujur. Pak, ini mohon maaf kan Bapak kan sudah usianya sudah tua lah ya Pak ya? Saya 72. 72. Lah, hampir sama kayak capres satunya dong Pak. Kenapa Bapak mau titip perubahan apa ke Pak Anies Pak? Banyak apa? Dalam hal apa aja? Banyak aja dari semua aspek kehidupannya, dari hukum, dari sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Banyak. Keadilan utamanya Pak Rafael. Betul, itu keadilan. Sangat dirasakan oleh kalangan bawah, belum merata, tidak adil. Jadi ada istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, Bapak dulu kerja apa Pak? Udah pensiun atau swasta? Pensiun umur berapa Pak? Saya pejabat Mas. Pengangguran Jawa Barat. Oh pengangguran. Bisa aja Bapak. Tapi Bapak sekarang kesibukannya apa Pak? Ngomong cucu aja gitu ya. Anak 3, cucu 7. Wah. Alhamdulillah. Karena di usia 72 tahun udah seharusnya emang istirahat lah ya Pak ya. Istirahat. Istirahat.